Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal wasaro itu wujubi sholati salah satu asya'a. Syarat wajib sholat ada 3. Apa Mi? Syarat wajib sholat ada 3. Nah, ingat ya kalimatnya syarat wajib sholat, ya. Kan nanti ke sini ada syarat sholat sebelum pelaksanaan. Kalau di sini rukun sholat. Kita akan bahas 3 masalah dulu ya. Sebenarnya sudah sih, tapi biar lebih paham ya Anwar ya. Yang pertama nih, syarat wajib sholat. Jadi seorang itu kapan mulai wajib sholatnya gitu. Itu ada syaratnya. Kan ya? Bahwa seorang harus sholat itu tidak sembarangan. Ada syarat dulu yang harus dia penuhi. Kalau belum memenuhi syarat, nggak wajib sholat. Bukan nggak boleh, nggak wajib, belum wajib gitu. Jadi syarat wajib sholat itu ada berapa Mi? 3. Syarat wajib sholat. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi untuk sholat itu ada syarat-syaratnya gitu. Jadi nggak setiap orang boleh sholat, nggak bisa gitu. Harus memenuhi syarat dulu baru dia wajib. Kalau tidak memenuhi syarat, belum wajib. Mi ya? Bahasanya bukan tidak boleh sholat, tapi belum wajib sholat gitu. Nah, syarat wajib sholat ada 3. Pertama, al-islamu, beragama Islam. Berarti kalau orang tidak Islam, wajib sholat enggak? Enggak. Belum wajib. Belum wajib. Karena apa? Dia harus masuk Islam dulu. Karena kalau belum masuk Islam sholat, enggak sah. Jadi kewajibannya itu harus apa dulu? Masuk Islam dulu. Udah Islam baru sholat. Bagaimana kalau dia enggak masuk Islam? Berdosa. Karena enggak mau masuk Islam kan enggak sholat. Dosa lagi, jadi double dosanya. Makanya jika dia meninggal dalam keadaan seperti itu, tidak masuk Islam, tidak mengerjakan sholat, di akhiratnya, di nerakanya abadi, karena dosanya double. Ya, jadi jangan dikira orang-orang kafir itu enggak disuruh sholat, jangan dikira begitu. Mereka juga wajib, tapi kan harus masuk Islam dulu gitu. Ada orang berpikir begini, wah enak orang kafir mah enggak perlu sholat, salah deh. Orang kafir itu sebenarnya wajib, tapi lebih dahulu harus masuk Islam dulu. Paham Anornya? Di neraka, mengapa mereka orang-orang kafir itu di akhiratnya langgang di neraka? Sebab dosanya double. Kahiji tidak masuk Islam, kedua tidak melaksanakan syariah Islam. Mereka juga sebenarnya wajib. Wajib sholat, zakat, saum, sebenarnya gitu kan, ya. Cuma itu tidak sah kalau dia belum masuk Islam. Jadi harus masuk Islam dulu. Pahami ya? Nah, jadi kalau ada orang bicara, enaknya orang kafir mah nggak perlu sholat, dia salah. Salah. Karena mereka juga sebenarnya secara tidak langsung diperintah untuk mengerjakan ajaran-ajaran Islam. Cuma terlebih dahulu dia harus masuk Islam dulu. Paham ya? Jadi syarat wajib sholat itu ada berapa Mi? 3. Pertama apa? Harus masuk Islam. Harus beragama Islam. Jadi kalau orang tidak beragama Islam, sah nggak sholatnya? Enggak. Karena kewajibannya itu masuk Islam dulu gitu. Jadi sebenarnya agama itu maksa sebenarnya. Karena kudu dipaksa kudu masuk Islam supaya asup kana surga gitu. Ya kalau orang Islam, orang non Islam nggak mau masuk Islam berarti dia nggak mau masuk neraka, nggak mau masuk surga. Salah dia kan, ya? Nah, kalau masih diperintah masuk Islam dulu, baru sholat, zakat, saum. Karena dalam hadis juga disebutkan begitu bahwa orang-orang itu sebenarnya masuk surga semua, kecuali yang nggak mau, itu kan masalahnya. Kayak orang-orang jahiliyah di zaman Nabi,
sebelum Nabi lahir itu san ditunggu kelahiran Nabi teh. Pada nunggu mereka itu orang Yahudi semua manusia pada waktu itu ya, orang-orang yang paham agama. Sebelum agama Islam lahir itu kan ada Nabi Isa, Nabi Musa ya. Nama mereka berpegang ke ajaran itu. Tapi yang paling dominan ajaran Nabi Musa, soalnya kan Nabi Isa mah kurang sukses dakwah Nabi. Lagi kan masih muda Nabi Isa itu. Muridnya cuma 12 orang, yang 12 itu Hawari ingat namanya ya. Kaum Hawari. Yang dari 12 itu yang satu berkhianat, jadi tinggal 11. Jadi belum menyebar nih ajaran Nabi Isa itu, keburu Nabi Isa diangkat. Jadi sebagian orang waktu itu mengamalkan ajaran Taurat dari Nabi Musa. Termasuk Sayyid Abdullah ya, bapaknya Nabi itu, gurunya itu pendeta yang mengajarkan Taurat. Tapi mereka sudah tahu dari Taurat itu bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman. Selagi mereka tunggu itu orang Yahudi juga dulu tuh menunggu. Mereka udah tahu bahwa Nabi akhir zaman ini akan membawa keselamatan. Nah ketika lahir ternyata bukan dari kelompok mereka, jadi mereka hasud gitu paham ternyata kan ditunggu-tunggu, dikira-kira mau dari Yahudi, ternyata bukan, jadi kesel gitu. Itu disebutnya kafir jadi tidak menerima, ditutupi hatinya gitu. Banyak kan saudara Nabi juga yang jadi musuh Nabi itu karena kekafiran menutupi gitu. Padahal mereka itu sangat menyukai Nabi Muhammad itu waktu masih kecil juga, orang jujur baik gitu kan. Tapi setelah di Nabi, mereka nggak mau agamanya itu tersisihkan gitu, ego gitu. Jadi syarat wajib sholat itu ada berapa, Anwar? 3. Yang pertama apa? Islam. Jadi kalau orang belum Islam sah nggak sholatnya? Enggak, belum wajib sholat, jadi nggak sah. Jadi sebenarnya orang kafir itu wajib, mereka tuh mengamalkan ajaran Islam itu wajib, tetapi harus masuk Islam dulu. Jadi kalau mereka nggak sholat, nggak zakat, nggak sholat itu, mereka tetap di akhirat disiksa nanti karena meninggalkan itu. Nah masuk Islam itu kan dengan baca 2 kalimat syahadat, artinya beriman dulu. Jadi amal paling segitu iman Dalam Al-Quran kan disebutkan wa may ya'mal misqala darratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik walaupun sedikit sekali, itu iman maksudnya. Iman walaupun sedikit misalnya itu akan dibalas oleh Allah, karena hakikat ibadah itu iman. Selain iman, sholat, zakat, saum itu puru namanya, bagian, cabang. Sedangkan iman itu merupakan akar dan pohonnya. Baru ada dahan kan? Kalau nggak ada pohon, nggak ada akar, bagaimana bisa ada dahan? Makanya orang nggak beriman tapi beramal soleh itu seperti mengakui punya dahan tidak punya pohon, disebut munafik. Nggak beriman tapi beramal soleh, munafik di akhirat abadi jika meninggal dalam keadaan munafik gitu. Masih mending orang beriman tapi tidak beramal soleh. Dirinya orang apa pasiknya kan kemarin udah jelasin. Orang itu ada yang beriman dan beramal soleh, bergabung antara iman dan amal soleh, itu disebut takwa. Jadi kalau kamu ditanya apa itu takwa, takwa itu gabungan antara iman dan amal soleh. Orang yang takwa disebut mutakin. Kita harus jadi orang mutakin atau orang yang takwa. Kenapa? Karena di akhirat yang masuk surga hanya orang yang takwa. Bagaimana kalau orang itu beriman tidak beramal soleh? Nah ini disebutnya fasik, beriman tapi berdosa besar. Percaya, menerima ajaran Nabi Muhammad itu, ajaran Islam itu, tapi dia malas, malas sholat gitulah, malas zakat, malas haji misalnya, serba malas gitu. Jika sampai meninggal seperti itu keadaannya, di akhirat masuk neraka dulu, mampir dulu karena dia ada iman kan. Nah itu miskola darotin itu imannya sedikit sampai dibakar badannya itu di neraka kan, habis hancur badan itu, disiksa sekian lama misalnya, sampai nanti tinggal sisa imannya yang celak, herang iman wah tidak akan kebakar ku api neraka iman mah lebih kuat depan api neraka.
Nah ketika tinggal herang imana itunya jelema geus ke bawah geus teu mangrupa di neraka itu layamutu piha walayah ya itu hidup tidak mati tidak. Jadi napasnya sesek san di neraka. Alhamdulillah kita mah sekarang lancar bernapas. Di akhirat aduh sesek, nu sesek napas kumaha sok katil. Alif, ba. Sesek itu teh. Ada komentator. Teh enak di neraka teh. Yang na surat KPG-nya disindirnya. Orang di neraka itu karena kan panas api neraka itu. Pingin minum, minta minum, dikasih minuman yang panas. Jadi karek calangap gitu rek nginum, geus ruksak awak ieu na teh. Kulit mukana teh panas teh atuh ngaheab cai panas teh. Masuk tenggorokan teh langsung hancur badan teh dijadikeun deui. Pengen makan dikasih buah jakum, buah kayu, berduri. Ada yang. Makanya walaupun kita banyak kekurangan jangan berpikir masuk neraka dulu ya. Nah, itu lebih menarik ya. Tetap kita harus tekun salat lah karena cek Al-Qur'an sendiri innal hasanatu yudhibna sayyi'at. Kumaha? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kan jamamu Anas Salim teh alamat nasabna ku kasrah innal hasanati sesungguhnya banyak kebaikan itu yudhibna sayyi'at bisa menutup banyak keburukan. Di dalam hidup kita harus banyak berbuat baik aja. Nanti keburukannya tertutup gitu. Al-Qur'an itu. Yang pertama kita harus beriman, itu modalnya kan. Semua amal ibadah salat, zakat, saum kita itu diterima jika ada iman gitu kan. Kalau nggak ada iman ya munafik itu tadi kan. Tidak beriman tapi beramal soleh. Ya sekali lagi ya. Ada orang yang beriman dan beramal soleh digabungkan disebutnya takwa, orangnya disebut muttaqin. Yang kedua orang beriman tidak beramal soleh. Ini orang fasik ya, tapi tidak beramal soleh tesan karena malas. Ya. Kalau dia tidak beramal soleh karena nekatkeun teu wajib gitu, salat teu wajib, zakat teu wajib, eta mah kafir langsung. Walaupun ngaku Islam, kafir. Atau benci karena salat, benci karena saum, benci karena zakat, benci karena hukum Islam, eta juga sama kafir. Jadi anu ditoleransi teh orang ngaku beriman tidak beramal soleh karena malas. Mereka meyakini wajibnya itu cuma dia aja malas gitu. Ngedol gitu. Eta mampir lu ke neraka. Nanti setelah kelihatan imannya yang celak ya. Nah, sudah sekian lama, sekian ribu tahun disiksa. Ya, imannya kelihatan udah hampir habis dosanya gitu kan. Udah habis disiksa. Nabi melihat dari surga itu. Keluar Nabi ke neraka jadi dingin. Nabi kemudian melepas serban gitu kan, panjang serban Nabi tehnya dicepeng ku eta orang nu beriman teh nu pasik naik ka luhur. Nah udah naik, sebelum surga kan ada telaga punya Nabi ya, telaga Kausar teh Hawad telaga. Jadi airnya itu dari surga ya. Jadi di surga itu ada sungai namanya Sungai Kausar, nah ngalir ke situ. Sebelum masuk surga gitu, sebelum itu surga. Ya orang-orang yang fasik itu ya, yang ada imannya tapi tidak beramal soleh karena malas, itu disuruh mandi di situ. Kan ketika keluar dari neraka udah hitam ya. Geus teu mangrupa disiksa atau dibakar pek jiga arang ureunan ya. Tinggal culek-culek teh imanna jeung panon. Terus mandi di kolam Nabi eta bari minumnya. Jadi badanna teh utuh kembali sa. Daharat mah serba nyata. Utuh kembali kasep deui. Nah, begitu munculnya habis menit teh segar meramal di pinggirnya. Bayangkeun tadi yang disiksa panas. Eta aduh kasih air segarnya. Keren yang saya gitu. Ditanya ke malaikat teh, "Kumaha tadi rasana di neraka?" Enggak ingat tuh. Bakat kenikmat sa. Poho we kana suka duka di neraka teh geus masuk ka Hawad mah leungit langsung.
jika orang keur susahnya pokampangna keur teu boga duit kita teh bisa barang beli nanaonnya mah udah hareun eueuh indeu mun aduh kumaha ya anu mere nginjem anu mere duit tah tiba-tiba ada rezeki mi ada yang ngasih uang 1 juta misalnya leungit ka susah teh nya padahal mungkin tadi mah sajam teh asa sapoe susah teh nya begitu ada yang ngasih uang rezeki jika nanti pedingnya dapat rezeki mendadak langsung caririk nih leungit langsung ka susahna kayak gitu orangnya tangke teh kan masuk ke surganya nu tadi teh da aya iman teh ya iman mah tuh berguna aya iman teh ya. Masuk surga ditanya ku orang surga teh nu geus lila teh mun cek hasan teh mana kunaon buat kana neraka heula gitu masalah kakum pisakor apa penyebabnya kamu masuk neraka dulu namanya wena lam naku minal musolin jadinya teh kuring teu pernah salat pisan tapi aya iman teu pernah salat pisan di dunia teh iman mah iman salat teh wajib ditegekeun wajib kan males gitu gitu nanti ada dialog bahasana bahasa kita barulah setelah semua orang Islam orang beriman itu diambil dari neraka kan orang beriman teh anu iman jeung amal saleh mah langsung anu iman tapi teu amal saleh mah mampir heula tah setelah semua yang neraka itu bersih enggak ada lagi orang beriman baru pintu surga ditutup ya enggak ada yang masuk lagi di situ baru diresmikan bahasa Arab Al-Qur'an di surga teh. Makanya kalian sering baca Quran itu walaupun enggak ngerti maknanya kalau udah masuk surga jadi paham. Kalau dibikin kepamahaman nya sing tekun, sing satyalah kajian sehari saayat cek perbasana baca Qur'annya. Makanya syukur kalau ada pengajian kan kita baca Quran. Ya Bapak kan ya pengajian jadi selalu terulang-ulang. Mi ya biar lebih lancar. Sekarang udah dewasa harus tanggung jawab gitu. Karena amal-amal teh kudu mulai leukeun nya salat tahajud, salat duha, kajian 2 rakaat wayahna. Saum sunat kalau perlu. Buat kalian sendiri sih. Ya. Karena udah dewasa. Tadi syarat wajib salatnya ada berapa san? 3. Pertama apa san? Islam, agama Islam. Iya, beragama Islam. Wal bulugu yang Oh iya. Wal bulugu yang kedua sudah dewasa. Sudah dewasa itu dalam bahasa Arab itu sudah baligh ya. Itu ada cirinya. Pertama nih usianya sudah mencapai 15 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Tapi 15 tahunnya tahun Hijriah Mi, bukan tahun Masehi ya. Kan beda 11 hari. Tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu beda 11 hari, lebih banyak tahun Masehi. Tahun Masehi teh Januari Februari itu ya Masehi itu 11 hari lebihnya Mi. Jadi kalau tahun Masehi itu dalam setahun itu 365 hari ya kurang 11 berapa 354 hari itu tahun Komariah. Jadi misalnya Bapak sekarang nih di tahun Masehi udah 57 kalau pakai Komariah mungkin udah 59 Mi. Bayangkannya 11 hari lebihnya 1 tahun. Kali 57. Setahun kan 360 harian. Ini ya. Nah, itu yang dipakai dalam hukum Islam itu tahun Komariah. Nah, jadi yang baligh ini ada beberapa ciri di antaranya. Pertama apa? Usianya sempurna 15 tahun berdasarkan tahun Komariah ya. Tahun Komariah, tahun Islam. Jadi kalau tahun Masehi tinggal dikurangi aja 11 hari tiap tahun. Jadi mungkin seseorang kalau pakai tahun Masehi baru 14 ya. Gue tahun Samsia Komariah bisa saja udah 15 gitu. Yang pertama cirinya itu usia 15 tahun sempurna ya, 15 tahun. Yang kedua telah mens ya. Ini khusus cewek. Minimal dalam usia 9 tahun, 9 tahun Komariah ya gitu. Jadi mensnya minimal usia 9 atau 10, 11, 12 sampai 15 ya. Nah, kalau tidak mens sampai 15 berarti ku usia. Misalnya baliknya ku usia gitu.
Kan ada mi cewek yang nggak mens, ada, atau yang telat gitu kan, us 15 tahun ya untuk mens we berarti ku usia eta mah baregna nya. Ta minimalna amun ku mens mah 9 tahun. Orang seorang perempuan nih, anak perempuan 9 tahun udah mens, berarti udah dewasa dia, udah baleg, udah wajib beribadah gitu. Sehingga kewajiban mendidik itu harusnya dari 7 tahun. 7 tahun itu harus dididik sholat, 2 tahun kan sampai 9 tahun ya. Nah, udah terbiasa gitu. Kalau udah 10 tahun gak mau sholat kan kudu dicepret ku orang tua. Maksudnya mah kudu dicepret ke lah disingsieunan gitu nya, meh nurut gitu. Tak kumaha orang tuana sih, orang tuana sok sholat mah teh nya. Oleh orang tuana tara sholat nyata budak sholat, budakna males sarua. Pepage tara sholat tina. Ada mun gitu-gitu nya. Tak cirina mi orang kalau nggak sholat dari muda ya kelihatan, pas udah tua baru mau sholat. Gini mi rukunna teh. Ate sampurna ya teh kudu kieu sholat. Kudu 45 derajat kalau bisa tuh. Nya si kaki jeung punggung 45 derajat. Itu karena kebiasaan. Jangan memakai gerakan tambah. Ada yang begini sholat mi. Sami. Nah, sami. Nggak boleh itu. Ini harus diam. Harus menyenangkan biasa aja. Ya. Ayo kieu ning takbir Allah. Ditambah-tambahin itu nggak boleh, ya. Ya harus serius, seperlunya aja gitu. Yang kedua, syarat wajib sholat teh balik, dewasa, ya. Yang ketiga, wal aklu, sehat akalna. Bukan orang gila. Orang gila mah nggak wajib sholat. Jadi syarat wajib sholat teh seberapa Anwar? 3. Hiji, Islam. kedua, Balik. katilu, Sehat akal. ya, paham ya? Wa sholawatul masnunatu khamsun. Jeung ari pirang-pirang salat anu disunahkeun aya 5. Ya anu sunat muakkad. Jadi salat sunat teh mi ada salat sunat muakkad, ada salat sunat hayat. Ya. Ada salat sunat muakkad, ada salat sunat hayat. Muakkad mah anu hampir wajib gitu. Jadi kalau dalam keadaan normal ada waktu laksanakan gitu. Ta salat sunat anu muakkad teh aya 5. Kahiji salat lebaran 2, Idul Fitri dan Idul Adha-nya. Wal kusupani kadua salat 2 gerhana, gerhana matahari atau bulannya. Wal istisqa'u katiu salat istisqa, minta hujannya, alhamdulillah durang hujan wae teu dipentau ge. Wa sunanu tabiatul faridi katilu tah kaopat. Salat anu tumut kanu fardu disebutna salat rawatib. Jadi salat sunat yang muakkad itu ada 5. Pertama, salat 2 lebaran. Lebaran Fitri dan lebaran Adha. Kemudian 2 gerhana. salat 2 gerhana. Gerhana bulan atau gerhana matahari katilu salat istisqa. Keempat salat rawatib ya, salat sunat yang menyertai salat fardu. Misalnya begini, sebelum subuh itu ada salat sunat mi anu muakkad 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Kemudian kalau duhur sebelumnya 4, sesudahnya 4. Tapi nu muakkad nama sebelumnya 2, sesudah 2. Jadi 2 deui mah salat sunat hayat gitu. Ambil yang muakkadnya lah. Sebelum subuh 2. Sebelum duhur 2. Jadi sesudah duhur 2. Jadi 6. Sesudah maghrib 2. 8. Sesudah isya 2. 10. Ditambah witir 1 rakaat. Nah itu yang muakkadnya itu 11 rakaat. Kalau ditambah sesudah duhur 2, sesudah sebelum duhur 2. Jadi berapa? 4.
11 tambah 4 15. Sebelum asar 2. 17 nah eta 17 na. 17 rakaat jeung anu henteu muakadna gitu. Nu muakadna hukum mah 11 nya. Sebelum subuh 2. Sebelum duhur 2. Sesudah duhur 2. Sesudah maghrib 2. sesudah isya 2. jadi 10-nya 1 witir. Nah, salat witir bisa aja misalnya tadi Omi salat isya ya, terus salat bada isya tah eta rawatib teh-nya bada isya teh. Jadi qobla dan bada mi. Itu salat rawatib. Salat makad itu. Nah, sudah salat bada isya 2 baru Omi rakaat 1 rakaat witir. Nanti malam kalau bangun tahajud nggak perlu witir lagi, pahami? Nah, witir itu paling sedikit 1, paling banyak 11. Jadi witir itu boleh 1, boleh 3. Tapi kita makan Syafi'i. Di Syafi'i mah kalau 3, 2 plus 1 gitu. Boleh 5, boleh 7. Jadi kalau 5, 2 plus 2 plus 1. Boleh 9, paling banyak 11. Itu sholat witir paling banyak. Paling sedikit 1 rakaat. Bagaimana kalau misalnya Homi nih sekarang sholat isya. Udah sholat isya, sholat bada isya 2 rakaat. Belum sholat witir. Nah, nanti malah bangun sholat tahajud. Baru di akhirnya ya, sebelum subuh tambah sholat witir. Itu 2 cara. Memang sahabat juga begitu. Kalau nggak salah itu Sayyidina Abu Bakar sholatnya itu sudah bada isya witir. Malam tinggal tahajud gitu. Kalau Sayyidina Umar mah udah isya bada isya nggak sholat witir. Nanti malam udah tahajud gitu. Ada contohnya ya. Bisa kalian pilih mana. Tak seumur hidup sekali itu harus dilaksanakan. Kalau sama seumur hidup kita tidak melaksanakan sholat mu'akad, dianggap mutahawinun bidin gitu, dianggap nyempelkan agama, bahaya. Ya, misalnya nggak tiap malam nih sholat bada isya, sholat qobla subuh misalnya, nggak tiap hari. Tapi seumur hidup sekali harus melaksanakan, walaupun cuma sekali ya, harus melaksanakan. Mungkin ayeuna sholat qobla subuh lah ya 2 rakaat terus sholat subuh. Besok mah sebelum duhurnya 2, sudah duhur 2 misalnya. Besok nadai enggak apa-apa. Sudah maghrib gitu kan. Makanya orang yang suka berjamaah ke masjid itu tertib. Ada semua dilaksanakan. Itu bagusnya sholat di masjid. Ya, berjamaah. Kan kalau di rumah mah kita juga perlu aja gitu. Apa juga sok ngahirkeun isya, ameh aya bada isana gitu kan. Bangun kan jam 3, jam 2, setengah 4. Nah, sholat isya sengaja di akhir nggak apa-apa. Udah sholat isya, sholat bada isya, terus sholat tahajud, baru witir. Tiap malam gitu. Hiji deui naonnya? Belum ya? Baru santai yang keempat teh wasunanut tabiatul faraidi ya. Sab'ata asyara atau 17-nya. 17 anu muakadna mah 11 aditanya. Rokaatal fajri teh anu 17 teh 2 rakaat sebelum subuh. Wa arbaun qabla duhri. 4 sebelum duhur. 17 imanya bukan 11 nanya. Nu jeung anu henteu muakadna ya. Jeung 2 rakaat sesudah duhur, sebelum subuh 2, sebelum duhur 4, sesudah duhur 2, 4 sebelum asar dia matunya, aya 4 sebelum asar. Yang 2 rakaat sesudah maghrib, puasa lasun badal isya, salasun badal isya teh 2 plus witir teh nya. Yutaru biwahidatin minhunna. Wah, salah satu nawapilu, tah kan tadi baru 4 ya. Salat apa tadi itu yang 4 teh? Zuhur sama asar. Sebelum. Bukan. Salat sunat anu di muakadkeun teh ya 5 nih, kahiji 2 lebaran, kedua 2 gerhana, katilu istisqa, 4 shawat rawatib. Nah, kalimat ini nih, wasala sunawapilu muakadatun. Tah, nu kalimana ieu, nu kalimana mah tilu salat dianggap hiji gitu nya. Nu kalimana mah tah salatul lail, salat tahajudnya, 2 salatul duha jeung salat duha. Salat tarawih jeung salat tarawih. Ya. Jadi salat sunat muakad aya 5. Nu pertama apa? 2 lebaran. 2 lebaran. Kedua? 2 gerhana. 2 gerhana. Ketilu? Istisqa. Keempat? Rawatib. Rawatib. Kelima? Duha.
kalima salat malam, nya tahajudnya, kemudian duha, kemudian tarawih. Tarawih. Apanya? Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sa. Semutan